Halo guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Pak Kintaki. Pada episode kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata guys, yang berjudul The Greatest Bear Run Ever, yang baru dirilis tahun 2022 ini guys. The Greatest Bear Run Ever ini menceritakan tentang seorang veteran marinir Amerika bernama John Chickie. Suatu ketika, John Chickie mendapat tantangan dari teman-temannya untuk berangkat ke medan perang di Vietnam untuk membawakan bir kepada teman-temannya sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap pejuang pahlawan mereka. Tidak usah berlama-lama lagi guys, kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama John yang sedang minum-minum bersama teman-temannya di sebuah bar di kampung halamannya di Inwood, New York, di mana saat itu Chickie baru saja pulang 3 bulan yang lalu dari berlayar dan berprofesi sebagai pedagang di kapal. Pemilik bar itu adalah seorang pria yang disebut sebagai kolonel, mengatakan bahwa Chickie masih memiliki utang di bar itu. Forget it, Donahue. You're 3 weeks behind on your tab. This ain't on me! Sejak kepulangannya itu, Chickie hanya menghabiskan waktunya dengan meminum-minum setiap malam. Chickie yang dicap pemalas oleh keluarganya tinggal bersama orang tua, nenek, dan saudara perempuannya bernama Christine. Saat mereka sedang sarapan pagi, Christine datang dan menangis, memberitahu mereka bahwa teman lamanya bernama John terbunuh saat perang di Vietnam. Christine yang saat itu menentang keras perang Vietnam, sementara Chickie dan ayahnya mereka justru mendukung peperangan itu, sehingga perdebatan pun terjadi. Just ran into Judy Byrne. His best friend even admitted to war. Oh yeah, everybody's lying, They Christine. are lying. Because he died for his country. That's how I know. For his country to do what? How many is it gonna take before you all wake up? Kemudian kita diperlihatkan Chickie yang menghadiri pemakaman Johnny dengan teman-temannya. Di sana, Chickie mendapatkan kabar bahwa teman dekatnya bernama Tommy juga telah dilaporkan hilang di Vietnam. Lalu Chickie melangkah keluar dari rumah duka sambil mengenang masa lalunya bersama Tommy saat mengejar taksi. Come on, let's go! Setelah menghadiri pemakaman, Chickie dan temannya Red berjalan di taman. Mereka menemukan Christine dan sekelompok orang yang tengah berdemo memprotes perang di Vietnam dan rancangan presiden saat itu. What the hell are you doing? Go home now. I served 4 years in uniform, starting when I was 18 years old. You're playing. I'm gonna be here every day until this war is over. Everyone's doing something, and you're doing nothing. Doing nothing? Take a shower! Lalu Chickie dan Red kembali ke bar bersama-sama dan berkumpul dengan teman-temannya sambil minum bir seperti yang biasa mereka lakukan. Terlihat mereka sedang diskusi tentang cara memberikan semangat kepada teman-teman mereka yang sedang bertugas di Vietnam, agar mereka bisa menikmati perasaan menikmati bir seperti yang mereka rasakan saat ini. Hal ini memberi Chickie ide untuk pergi ke Vietnam dan mengantarkan bir kepada teman-temannya. Namun pernyataan Chickie itu hanyalah dianggap bualan saja oleh teman-temannya, karena menurut teman-temannya Chickie hanyalah orang yang banyak bicara dan tidak ada realisasinya. Teman-teman Chickie juga menyinggung Chickie yang tidak menyelesaikan sekolah menengahnya, jadi tidak ada yang percaya jika Chickie akan pergi ke Vietnam. I'm gonna show them that this neighborhood and this country. You bring it to them in this, that way they know it's from all of us. I'm going to Vietnam and I'm bringing them beer! Yeah! Lalu keluarga Chickie dikunjungi oleh ibu Tommy yang mendengar tentang rencana Chickie untuk pergi ke Vietnam, dan dia meminta agar dia memberi Tommy kalung anjingnya ketika dia menemukannya. Menyadari bahwa tindakannya itu sangat berarti untuk orang lain, apalagi buat keluarga tetangganya yang sedang bertugas di Vietnam, Chickie pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan itu. Thank you, Chickie. Kemudian Chickie diberikan tas ransel besar dari kolonel yang berisi dengan banyak kaleng bir untuk dibawa ke Vietnam. Mendengar rencana Chickie, Christine pun mencoba membujuk Chickie untuk membatalkan rencananya itu, karena dia tahu bahwa tidak mudah untuk ke Vietnam dan sangat berbahaya. Tapi Chickie tetap naik taksi dan tetap pergi. Kemudian Chickie mulai naik perahu ke Vietnam Selatan dan tiba di Saigon. Rencana awal Chickie di perhentian pertama adalah menemukan temannya yang merupakan polisi militer bernama Tommy Collins. Setelah menemukan beberapa rekan tentara Collins, Chickie pun meyakinkan mereka agar mau membiarkan mereka lewat dan menawarkan bir juga. Akhirnya Chickie pun menemukan Collins. Chickie juga menghabiskan malam di camp mereka, minum bir dan mendengarkan musik. Wants to get your ass kicked first.
Deliver your ass a sudsy thank you card. It's the dumbest thing I ever heard of. Really? Is it dumber than the time that you took a pull? Beberapa saat setelah mereka sedang asik berpesta, atasan mereka masuk dan marah-marah kepada Chiki. Namun atasan mereka mengira Chiki adalah agen CIA. Akhirnya atasannya pun meninggalkan mereka. Understood? Tourist is what we call CIA. CIA, get the hell out of here. Dengan bantuan teman-teman Collins, Chiki memetakan berencana untuk membantu perjalanannya. Tiba-tiba Collins menganggap rencananya itu gila. Namun Chiki bersikeras bahwa dia harus menyelesaikannya. Give me that thing. Stop helping him. What are you trying to do? Get him killed? Kemudian Chiki pun melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, Chiki berhenti di Hotel Caravelle di Saigon, di mana ia menemukan warga Amerika dan Inggris lainnya duduk di bar itu, termasuk fotografer perang bernama Arthur Coates. Di bar itu, setelah melihat berita di televisi, mereka pun terlihat berdebat mengenai hal itu. Sementara Chiki terus menyatakan dukungannya untuk perang, sementara yang lain memiliki pendapat yang tidak sama. Ketika Chiki mengatakan dia harus pergi ke LZN, semua menganggap remeh Chiki saat itu, termasuk bartender yang mengatakan kepadanya bahwa hanya militer yang bisa melintasi bagian tertentu di negara itu. I need to hop a plane to LZJ. Impossible to get around in my country right now. Military travel only. Chiki kemudian menumpang karavan militer menuju pangkalan udara Bin Hoa. Setelah tiba di pangkalan udara Bin Hoa, di mana dia meyakinkan orang-orang di sana bahwa dia adalah agen CIA dan membutuhkan transportasi khusus. Put the gentleman's name in the manifest immediately. Yes, sir. Kemudian Chiki pun diterbangkan ke pangkalan udara Danang dan kemudian ke LZN, di mana dia mencari temannya bernama Rick Dugan yang bertugas di divisi kavaleri. Terlihat petugas pos komando mengirim radio kepada Dagan dan memerintahkan untuk melapor ke pos komando, memaksa Dagan harus berlari di depan mata musuh yang menembakinya saat dia berlari. Setelah berhasil mencapai pos komando, melihat Chiki, Dagan bereaksi dengan marah. Chiki yang hampir membuatnya terbunuh hanyalah untuk minum bir saja, dan juga mengatakan Chiki bodoh karena telah berani masuk zona perang. Chiki? Dumb shit! What? You almost got me killed out there! And this for laughs, Ricky. I'm doing it for you, for all you guys. Dengan berat hati, akhirnya Chiki pun bergabung dengan Dagan dan pasukannya saat mereka kembali ke medan perang dan menembaki Vietcong. Saat malam tiba, Chiki membagikan bir ke Dagan dan ke pasukan lainnya saat mereka berada di parit. Di sana, Dagan juga memberitahu Chiki bahwa salah satu teman yang mereka cari adalah Reynolds sudah meninggal. Oh, that is good. Reynolds is dead. What? Esok harinya Chiki bergabung dengan Dagan dan pasukannya untuk berfoto untuk kenang-kenangan mereka. There you go. Right. See what else? Smile. For 90 seconds. Got it. Thank you, sir. Hingga akhirnya kedua sahabat itu pun berpisah karena Dagan dan yang lainnya harus terus maju ke depan musuh. Karena waktu Chiki tidak banyak dan harus segera kembali ke Saigon mengejar kapalnya yang akan berangkat. Chiki pun dititipkan di helikopter dengan 2 agen CIA dan seorang tahanan. Kinda gotta go anyway. Run out of time. Promise me I'll go right to your boat, Jake. End it here. Please. Di atas helikopter, Chiki melihat kedua agen CIA itu menginterogasi tahanan untuk mendapatkan informasi sambil mengancam akan membunuhnya. Dan yang membuat Chiki takut adalah setelah tahanan membocorkan informasinya, agen melemparkannya keluar dari helikopter. Setelah sampai di pangkalan udara Kontum, Chiki kaget karena tujuannya sebenarnya adalah Saigon dan kemudian turun ke pos komando. Di sana Chiki minta agar diberi tumpangan ke Saigon karena kapal Chiki akan segera berangkat. Petugas pos yang agak curiga kalau Chiki ini bukanlah agen CIA pura-pura menawarkan bantuan dengan mengantarkan Chiki menggunakan mobil.
Ciki yang mengetahui ada yang tidak beres dengan petugas itu pun akhirnya kabur lewat jendela kamar mandi dan kemudian dikejar oleh petugas agen CIA itu. Kemudian Ciki berlari menelusuri hutan yang dimana hutan itu adalah tempat tentara Vietnam bergerilya. Dalam perjalanannya, Ciki bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang asik bermain bola. Melihat anaknya didekati orang asing, ibunya pun langsung mengambil anaknya dan masuk ke perkebunan jagung. Setelah berjalan jauh, malam harinya Ciki bertemu dengan kawanan gajah yang sedang melintas. Dan di saat yang sama, tiba-tiba Chicky freaking Donahue? Who's that? setelah berdebat sebentar, akhirnya Ciki pun diantar oleh tetangganya itu menuju ke pangkalan udara untuk berangkat ke Saigon. Sesampainya di sana, sebelum berangkat pulang, tetangga Ciki ingin memberitahukan sesuatu kepada Ciki. Namun Ciki berkata, I know how tight you guys were. It's not over yet. They just haven't found him. dan akhirnya Ciki pun berangkat melempar satu kaleng bir untuk tetangganya itu. Setelah sampai di pelabuhan Saigon, alangkah kagetnya Ciki melihat kapalnya sudah berangkat. Setelah mendapatkan penjelasan dari petugas pelabuhan yang bertugas, Ciki pun langsung bergegas menuju ke kantor Duta Besar Amerika Serikat. Hey, Happy New Year. Hey, which way's the U.S. Embassy from here? See. Thank you. Setelah koordinasi di Duta Besar Amerika Serikat, akhirnya Ciki pun mendapatkan kapal untuk pulang esok harinya. Malam harinya di Saigon, Ciki kembali mendatangi bar tempat yang kemarin ia datangi saat baru tiba. Di sana dia kembali bertemu Arthur dan para jurnalis lainnya. Alangkah kagetnya mereka semua ketika Ciki memperlihatkan foto bersama pasukan Amerika di LZ Jane. Rubbish. They haven't let non-military personnel up there in... I was up in the mountains at LZ Jane with the 1st Air Cav. They didn't mention that when I was up there. You silly twat. You're serious? Yeah. Mendengar hal itu, Arthur pun mulai mendekati Ciki dan mentraktir minum kepada Ciki. Di sana mereka berdua berbicara banyak dan tiba-tiba Arthur dan Ciki pun berlari mencari tempat persembunyian. Dalam pelariannya, Ciki melihat beberapa tentara Vietnam menyerang kota Saigon. Kejadian itu juga diliput oleh Arthur sebagai seorang wartawan perang. Saat mereka hampir tertangkap, untung saja Arthur mengeluarkan kartu persnya. Sehingga mereka dibiarkan pergi. Mereka berdua hendak pergi ke Duta Besar Amerika Serikat, namun dilarang oleh tentara Amerika. Get to the embassy. Forget it. There's fighting on every block and Charlie has the embassy. That's not possible. Get your asses out of here before you... Melihat kejadian itu, mereka berdua kembali berlari menuju kantor Duta Besar Amerika Serikat. Di sana, Arthur dan Ciki melihat kantor Duta Besar Amerika Serikat sedang diserang oleh Vietnam. Tanpa disadari, Ciki melihat sebuah tank Amerika justru menembak tembok kantor Duta Besar Amerika Serikat hingga jebol kemudian pergi. Di sana juga Ciki melihat polisi lokal yang membantunya dahulu mati terkena tembakan. Kemudian mereka berdua memasuki sebuah rumah yang sudah ditinggal pemiliknya dan mereka pun berdua beristirahat di sana. Pagi harinya mereka berdua bersama-sama pergi ke kantor Duta Besar Amerika Serikat. Di sana Arthur bertemu dengan semua teman-temannya sesama pers. Di sana, para wartawan mengatakan tembok kantor Duta Besar Amerika Serikat dijebol oleh tentara Vietnam dan disangkal oleh Ciki yang mengatakan bahwa tank Amerika yang menembak tembok itu sehingga jebol. Beberapa saat setelah itu, gudang amunisi Amerika dibom di Long Beach sehingga Ciki pun bergegas hendak ke sana untuk mencari temannya bernama Bobby. Dan akhirnya Arthur pun ikut bersama Ciki. Sesampai di sana, terlihat gudang amunisi Amerika sudah hancur lebur. Ciki langsung bertanya ke beberapa tentara Amerika, sedangkan Arthur pergi melakukan tugasnya. Bobby, holy shit, thank God. Di sana Bobby mengatakan bahwa semua penerbangan ditutup sementara sampai keadaan aman. Lalu Ciki pun memberikan sekaleng bir untuk Bobby. Setelah itu, Ciki pun meminta tumpangan kepada Bobby untuk diantar ke Tom Senat untuk menemui kenalan Ciki di sana yang akan membantunya pulang ke rumahnya. Saat Bobby dan Ciki akan berangkat, Ciki mengajak Arthur untuk pergi, namun Arthur menolak karena masih bertugas di sana, dan akhirnya mereka pun berpisah. Setelah sampai di sana, Ciki pun dibantu oleh kenalannya itu untuk diterbangkan ke Manila. Sebelum berangkat,
Ciki mengatakan kepada kenalannya itu bahwa sebenarnya dirinya bukanlah agen CIA. Namun kenalan Ciki itu tetap tidak percaya kalau Ciki bukan agen CIA. Ciki pun diterbangkan pulang bersama peti mati tentara yang gugur. Setelah Ciki kembali ke rumah, dia disambut hangat oleh teman-temannya dan kolonel, tetapi dia memberitahukan mereka bahwa pandangannya tentang perang telah berubah. Saat teman-temannya mengajak Ciki untuk merayakan kepulangannya, Ciki pun menolak dan mengatakan dia ada urusan penting. Kemudian Ciki pergi mengunjungi Mr. Minogue untuk mengembalikan kalung Tommy. Di sana, Ciki bersedih karena tidak dapat menemukan Tommy, sementara ibu Tommy justru menghargai usaha Ciki yang sudah mau berangkat ke Vietnam mencari anaknya. Ciki sambil menangis mengatakan kepada ibu Tommy bahwa dirinya lah yang membujuk Tommy berangkat ke Vietnam, sedangkan saat itu memang Tommy tidak mau berangkat ke sana. Nyonya Minogue pun tidak marah kepada Ciki dan justru memeluknya. Kemudian Ciki pergi ke taman, di mana dia duduk di antara dua lilin untuk persembahan ke tentara. Dia didatangi Christine yang senang melihatnya. Setelah berbicara sebentar, Ciki pun memberikan sekaleng bir kepada Christine untuk terakhir kalinya. Di akhir film diceritakan bahwa Tommy Collins, Rick Dugan, dan Kevin McClone dan Bobby Pappas semua berhasil pulang dari perang Vietnam dengan selamat, dan sejak saat itu semua berhenti minum bir. Ciki menyelesaikan sekolah menengahnya dan lulus dari Kennedy School of Government Harvard. Dia bekerja sebagai arsitek dan menjadi direktur legislatif dan politik. Dan dua foto terakhir menunjukkan Ciki asli di LZ Zen bersama Collins, Dugan, McClone, dan Pappas saat mereka berkumpul bersama. Dan film pun berakhir.